Di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 itu babnya khusus, Rub'ul Muhlikat, bagian-bagian yang merusak hati. Itu ada semua. Apa saja contohnya, bagaimana cara melepaskannya agar kita terlepas dari Rub'ul Muhlikat. Ya, bagian-bagian yang bisa merusak kita. Ini agenda dari ilmu tasawuf. Bagaimana kita sholat menghilangkan rasa riya. Kalau dipelajari ilmunya gampang. Ya, ibu pengen belajar ilmu tasawuf itu, mungkin 1 bulan Rub'ul Muhlikat langsung khatam selesai. Yang susah itu bukan belajarnya, yang susah itu adalah mempraktikannya. Banyak orang yang ahli, alim, fi ulumit tasawuf, tapi dia tidak bisa mempraktekkan tasawufnya. Kenapa? Karena butuh latihan, butuh keberanian. Ini apalagi yang kagak ngerti, ini gimana caranya ngilangin sifat sombong misalnya. Nah ini kan harus ada caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tahalli. Apa itu tahalli? Setelah kita mengosongkan dari sifat-sifat yang destruktif, yang buruk itu semua buat kita. Ya, buruk. Apa namanya? Saya lupa tadi satu penjelasan yang buruk itu adalah dari 3, ada 3 poin ya. Yang pertama adalah kelamin, yang kedua adalah mulut, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hubbud dunya. Saya lupa ya. Hubbud dunya. Orang mencintai dunia. Kalau orang mencintai dunia itu, dia bisa berbahaya sampai pada titik menghalalkan segala cara biasanya. Kalau sudah hubbud dunya itu, dunia menjadi orientasi utamanya, maka yang haram pun akan dia ambil. Kenapa? Orientasi hidupnya adalah untuk dunia. Dalam agama kita, memang kita tidak dilarang untuk memiliki dunia. Memiliki boleh, bahkan bagus jika cara memilikinya bagus dan cara menyalurkannya juga bagus. Itu dicontohkan oleh para sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib. Semuanya mereka orang yang memiliki kekayaan, infaknya miliaran. Kalau orang infaknya miliaran berarti punya duit. Ya, itu dicontohkan oleh para sahabat. Dicontohkan juga oleh para a'immah, Imam Malik dan beberapa imam. Semuanya mereka memiliki kekayaan, tetapi sebagian kekayaannya digunakan untuk kemaslahatan umum. Ya, bahkan para ulama minas salaf ilal khalaf, mereka adalah para saudagar. Jadi tidak dilarang kita memiliki kekayaan. Yang dilarang itu adalah mencintai kekayaan kita. Kenapa? Karena kekayaan itu bersifat nisbi. Seluruh yang kita miliki ini, Bu, tanah, rumah, mobil, itu bukan hak milik asli kita, tapi hak pinjam pakai. Saya nggak percaya, saya punya sertifikat, betul, sertifikatnya punya ibu, tetap sertifikat tanah itu hak pinjam dan pakai saja. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu memilikinya. Kalau kita meninggal, maka otomatis mobil kita, rumah kita, tanah kita akan beralih kepemilikannya kepada siapa? Kepada ahli. Jadi bukan milik kita lagi, berganti dan terus berganti. Maka kepemilikan kita sesungguhnya bersifat nisbi. Apa yang kita miliki yang sesungguhnya? Yang kita miliki sesungguhnya adalah amal kita, kesalehan kita. Kalau dari kekayaan, sodakoh kita, itu yang kita miliki, yang terbawa. Selain itu, bukan milik kita, tapi pinjaman yang dialih pinjamkan kepada orang lain. Nah, kenapa para sahabat, ya, para a'immatul madhahib, ulama minas salaf wal khalaf tidak pernah sayang mengeluarkan kekayaannya untuk orang. Kenapa? Karena ketika dikeluarkan untuk orang lain, itulah sesungguhnya yang menjadi milik selamanya sampai dibawa ke akhirat. Kalau yang di dunia itu hanya sifatnya hak pinjam pakai. Nih ibu-ibu yang punya emas banyak, mana yang emasnya banyak? Acungkan tangannya. Biasanya kalau di Majelis Taklim ngobrolnya begini, begini, saya itu ya, sampai dia kelap-kelip semuanya itu.
Kalau yang nggak punya emas begini aja. Iya. Heeh. Ini ibu-ibu ya, emasnya yang banyak. Kalau istri saya nggak boleh punya emas dulu. Kalau punya emas saya pinjem, dibeliin bata. Ada emas lagi saya ambil, dibeliin semen. Sekarang udah nggak tega, saya udah biarin aja dah. Ya. Ibu-ibu begitu ya. Jadi hubud dunia nggak boleh. Yang tidak diperbolehkan penyakitnya adalah hubud dunia, mencintai. Jadi sebetulnya boleh kita memiliki dunia, tapi tidak boleh berada di hati kita. Bisa nggak kita memiliki dunia tapi tidak ada di hati kita? Bisa nggak? Insya Allah. Bagaimana buktinya? Ketika kekayaan itu diambil sama orang lain, kita ikhlas saja. Ketika ada orang yang betul-betul membutuhkan, kita melihat butuhnya orang kita bantu, kita tidak merasa berat. Kenapa? Karena ini adalah titipan. Ya udah, saya berikan. Itu dicontohkan oleh Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabat yang lain, ya, para ulama minas salaf wal khalaf, mereka memiliki kekayaan. Jadi zuhud itu laisa fil amal faqat bal fil qalbi. Zuhud itu bukan dalam amalan tapi dalam hati. Bisa jadi ada orang yang kekayaannya melimpah tapi hatinya tidak menyimpan kecintaan. Utsman bin Affan punya budaya banyak, selain banyak, ada perang diberikan. Tidak ada rasa cinta. Ya, ada orang minjem diberikan. Ini baru punya mobil Avanza 1, itu pun dapat kredit. Ada orang minjem semalaman nggak tidur. Kenapa? Kepikiran Avanzanya. Ini gimana Avanza saya ini? Nabrak apa nggak? Mikirin terus. Jangan-jangan nanti balikin ada baretnya. Bahkan ketika orang minjem pun nggak ngasih. Pada orang yang minjemnya, orang yang mau ke rumah sakit, nggak dikasih. Kenapa? Takut rusak, takut ini, takut itu. Kenapa? Karena cintanya terlalu berlebih kepada dunia. Jadi ketika memiliki itu boleh, bahkan bagus. Kenapa? Karena dalam agama kita ini seluruh ibadah membutuhkan duit. Ya, mau umroh pakai duit, mau haji pakai duit. Ya, mau sedekah pakai, infak pakai, wakaf pakai. Jadi kalau mau ibadahnya maksimal, pastikan banyak. Makanya saya bilang ke santri, kalian harus betul-betul menjadi manusia berhasil. Dan ukuran berhasil di dunia itu bukan sekedar ilmu, tapi kekayaan ilmu. Sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab, izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu hanya bisa diraih dengan uang, bukan dengan ilmu. Kenapa? Karena ibu-ibu semua yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, saya yakin yang lebih dihargai itu duit, bukan ilmu. Kalau punya mantu pinter,